Waalaikumsalam. Sudah hadir semua ya, Mas Mumtaz ya? Bagian masih ada yang sholat. Oh iya, waktunya beda-beda soalnya Mas Mumtaz. Gitu. Apalagi yang di barat, ya kan? Gimana, kita tunggu sebentar lagi Mas? Sampai Gitu. 15.25 atau 30, Mas Mumtaz? Lima ya. Baik, kita mulai ya, Mas Mumtaz ya. Ya, baik. Jadi bagaimana banyak pembicaraan-pembicaraan kita di waktu-waktu terdahulu ya. Tentunya kita sudah sedikit banyak menyinggung bagaimana tubuh ya merespon, beradaptasi terhadap tugas-tugas yang harus dihadapi. Sehingga muncul satu istilah yang dinamakan work physiology yang prinsip dasarnya tentu kita mengambil dari exercise physiology. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi ya berbagai sistem organ tubuh kita. Yang kesan yang paling menonjol adalah kelelahan. Ya. Sehingga di dalam exercise physiology itu
kita ingin menemukan cara bagaimana ya supaya tubuh ini resisten ataupun tahan terhadap kelelahan. Yang paling menarik bahwasanya fatigue ini yang sudah bisa dilokalisasi adalah kenaikan kadar asam laktat ya pada kadar tertentu. Dalam hal ini kita mengenal ada istilah OBLA, onset of blood lactic accumulation. Sampai akhirnya kita mencapai titik yang kita namakan nilai ambang, kelelahan atau anaerobic threshold ya. Karena apapun yang terjadi pada tubuh kita ini, titik krusialnya pada produktivitas energi ya, sehingga betapa cerdiknya manusia sehingga memunculkan produk-produk semacam suplemen-suplemen yang bisa dalam tanda kutip memanipulasi rasa capek. Sehingga demikian sebenarnya prinsip dasar yang harus kita perhatikan adalah lagi-lagi sistem sirkulasi ini harus menjadi pusat perhatian kita. Ya, kita olahraga misalnya harus warming up dulu. Itu pada dasarnya ya pastikan bahwa sistem sirkulasi itu menjadi lancar. Ya, di sini ada hal-hal yang terkait dengan localized muscle fatigue. Ya, lagi-lagi kita perhatikan siapa yang mendampingi otot skelet ketika bekerja. Ya. Jadi otot skelet ini berkontraksi tentunya berhubungan langsung dengan pembuluh darah. Ya. Dan pembuluh darah ini bisa vasodilatasi ataupun vasokonstriksi tentunya ada yang memerankan ya, yang tidak lain adalah autonomic nervous system ya. Autonomic nervous system itu sendiri yang bekerja langsung di situ adalah saraf simpatis ya. Sehingga dengan demikian kita harus kembali ke konsep dasar adanya hierarchical system dari sistem saraf otonom ya. Jadi kalau kita bagi ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, maka yang paling sibuk di sini adalah tentu lampu kuning ya, sehingga akan berpengaruh terhadap bagaimana individu ketika berinteraksi dengan lingkungan. Jadi sekali lagi kita tidak akan pernah lepas dari konsep energi ya, sehingga dalam hal ini teman-teman kembali lagi bahwa dalam otot ini ada mitokondria. Mitokondria itu akan menghasilkan banyak energi manakala jalur yang ditempuh adalah jalur aerob ya. Sebaliknya kalau kita banyak menggunakan anaerob ya, meskipun kita juga menyediakan jenis-jenis otot yang memang bekerja untuk anaerob ya, misalnya fast glycolytic muscle ya. Kalau toh ada sedikit-sedikit oksigen, ada fast oxidative ya, FOG glycolytic ya, muscle. Namun demikian kita tahu bahwa ketahanan ya ataupun kemampuan sustainabilitas dari kontraksi otot tidak lepas dari seberapa banyak ATP yang tersedia. Oke, jadi sekali lagi, kalau kita memperhatikan skema ini yang di pembicaraan terdahulu kita menempatkan otot itu pada posisi yang amat sentral ya, yang dibantu oleh sistem sirkulasi, dan lebih-lebih kalau kita berbicara tentang kenyamanan, tentang komfortabilitas, maka kita juga harus mengetahui ya
kira-kira tubuh ini nyaman pada suhu berapa lingkungan itu, ya, sehingga kita bisa membandingkan orang-orang yang bekerja di suhu yang nyaman, mengapa kita ciptakan, ya, minta maaf, yang akhirnya menjadi senjata makan tuan, yaitu AC, air conditioning, ya, ini menjadikan pemanasan global justru, ya. Tapi sebetulnya di sini kita sudah bisa mencatat bahwa ada suhu tertentu yang menjadikan kita bisa bekerja lebih lama. Oke. Nah, jadi sebagaimana kita telah mengkaji respon dan adaptasi, ya, kita harus betul-betul memahami yang menjadi core dari performance kita. Itu ada fuel, ya, ada oxygen uptake, dan jangan lupa ada control systems. Ya. Lagi-lagi kita terbantu oleh adanya konsep hierarchical system, ya, sehingga kita bisa mengkomunikasikan dengan prefrontal cortex, dengan limbic system maupun reptilian brain, yang nanti kita bisa memahami mengapa kondisi tonus otot itu sedemikian rupa, yang tentu akan memberikan efek langsung terhadap individu, ya. Jadi sekali lagi kita ini diuntungkan sebetulnya dengan dukungan konsep-konsep dasar, ya. Jadi tidak hanya kita memperhatikan core dari performance, yaitu fuel, oxygen uptake, ya, control system, yang ini nanti kita kaitkan dengan autonomic nervous system yang berjenjang, ya. Sehingga nanti Mas Mumtaz dan kawan-kawan bisa melihat, ya, yang minta maaf, ya, ini tidak terlihat oleh disiplin ilmu lain seperti psikologi misalnya, karena kita leading di dalam memahami, ya, fenomena apalagi kelelahan dan sebagainya, itu karena kita mempunyai konsep dasar yang sangat kokoh, ya, yaitu hierarchical system, ya. Apakah orang ini di lampu hijau, apakah orang ini di lampu kuning yang nanti akan boros energi, ya, ataukah sudah letoi, ya, minta maaf ini istilah anak zaman sekarang kalau udah di lampu merah, ya. Oke. So, jadi sekali lagi kami tidak bosan-bosan untuk memberikan semangat di dalam mengobservasi bagaimana kok performance itu kok tidak seperti yang kita harapkan, ya. Jadi di otak ini memang hubungan antar sistem saraf pusat yang seringkali kita kenali sebatas pada corticospinal pathways, ya. Tetapi jangan lupa di samping corticospinal pathways yang berhubungan langsung dengan otot, kita juga harus senantiasa mendampingi dengan corticobulbar pathways, ya. Corticobulbar pathways. Namun demikian, ada satu yang perlu diselipkan di sini, bahwa corticospinal pathways, ya, sebagaimana di dalam pengantar kuliah tadi, kita sudah mengingatkan kembali betapa kontraksi otot itu sehebat apapun tentu akan sangat membutuhkan pasokan nutrisi, ya, maupun oksigen yang dalam hal ini dimediasi, diperantarai oleh pembuluh darah. Oke. Nah, pembuluh darah ini tidak bekerja sendiri, ya.
pembuluh darah itu di level arteriola. Ya, di level arteriola itu kita harus senantiasa mengikut sertakan simpatetik nervous system. Ya, sehingga nanti Mas Mumtaz ada baiknya kawan-kawan ini agak kokoh di dalam memegang teori yang berhubungan dengan autonomic nervous system. Ya, di sini minta maaf ya, daya analisis kita akan semakin tajam ketika kita betul-betul bisa mensinkronkan antara corticospinalis pelvis, corticobulbar pelvis, dan sekali lagi kita tidak boleh meninggalkan karena corticospinal pelvis itu walaupun sarafnya bersifat somatis, tetapi disitulah letaknya integrasi ya antara sistem saraf otonom dan sistem saraf somatis. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita ingat corticobulbar pelvis, maka nanti yang berperanlah vagus nerve yang bermili. Ya, kalau kita bicara corticospinal pelvis, kita berbicara ya mengenai apa somatik ya nervous, tetapi karena di situ ada pembuluh darahnya ya kita juga harus mengaitkan dengan saraf simpatis ya. Fakta menunjukkan bahwa ada kalanya walaupun performance itu bagus ya, itu kadangkala kita melihat dalam fenomena keseharian ada kondisi-kondisi malas ya, jadi mau bergerak malas ya, berarti kita harus melibatkan juga serabut saraf yang keluar dari dorsal motor nucleus 10 ya, yang tidak lain adalah old vagus ya, yang menjadikan tonus otot menjadi sangat berkurang. Ya, menjadi lemah, bahkan kita boleh mengatakan shutdown ya, di kondisi-kondisi pingsan, vasovagal, sinkop dan sebagainya ya. Jadi kalau pembicaraan kita fokus pada otot ya, lagi-lagi kita bisa menduga sebetulnya mana di antara hierarchical system yang bekerja. Apakah vagus smart ya, yang itu akan sangat mudah kita evaluasi dari raut muka ya, sehingga di sini Mas Mumtaz sudah mulai berpikir ini bagaimana kita mengevaluasi otot-otot wajah dengan elektromiografi ya. Jadi kerut-kerut wajah ini bisa mencerminkan apakah vagus smart ini bekerja dengan optimal atau tidak ya. Kemudian fight or flight, jadi tension yang sering kali kita lihat adanya tension headache ya, nyeri-nyeri bahu dan sebagainya ya. Dan yang terakhir tadi adanya semacam performance yang tidak total yang dipengaruhi oleh old vagus ya. Oke, ini adalah gambaran mitokondria ya, yang sudah barang tentu kalau kita ingin meningkatkan performance, kita harus bertanya apakah persediaan mitokondria kita cukup, apakah fungsi mitokondria ini bisa berjalan dengan baik, sehingga muncul di level biologi molekuler ya, muncul istilah adanya antioksidan, ada radikal bebas ya, dan ada upaya-upaya untuk mengatasi ya unsur-unsur yang bisa mengganggu
produktivitas dari mitokondria ini. Oke, jadi sekali lagi, kalau kita kembali kepada 3 konsep ini yang tidak pernah lepas ya, Mas Mumtaz ya, dan kawan-kawan ya, supaya nanti betul-betul mindset kita kenceng gitu ya. Jadi kita punya paru, kita punya sistem sirkulasi, ada target sasaran ya. Namun demikian di balik ini semuanya kita juga harus melihat unsur-unsur apa yang terlibat ya untuk terjadinya perputaran ya dari 3 roda ini sehingga menghasilkan performance yang bagus ya. Baik, jadi sebagai individu, sebagai multiorganisme ya, kita amat sangat membutuhkan food dan juga oksigen ya, yang selama ini banyak sekali ditawarkan ya. Cuma yang minta maaf yang sering kita lupa ya, ini kita agak integrasi terhadap GI tract ya. Jadi ada jenis-jenis makanan itu yang justru membuat kesibukan bertambah dari GI tract yang akhirnya mengurangi peran dari hierarki sistem yang justru mengarah kepada yang lampu merah ya, sehingga yang tadinya kita memiliki performance yang baik gara-gara makanan, maka ini akan mengganggu ya performance. Sebagai contoh, minta maaf Mbak Dwi ya, ada orang dari daerah tertentu mengikuti suatu kegiatan, kemudian dijamu dengan makanan-makanan yang tidak sesuai dengan apa yang biasa dimakan ya, maka yang terjadi adalah adanya peningkatan aktivitas GI tract yang akan sangat mengganggu performance yang sudah dibina demikian rupa ya, karena ada pengambil alihan fungsi dari hierarchical system, maka performance-nya menjadi turun ya. Jadi saya kira kalau di bahasa sederhana itu GI tract tidak berfungsi dengan baik seperti kemarin sudah kami singgung-singgung bagaimana minta maaf sisa makanan yang tidak tuntas dikeluarkan ya, identifikasi itu tadi, maka ini akan sangat mengganggu performance ya. Oke. So jadi konsep-konsep yang ada di hadapan kita ini memang harus betul-betul difahami ya. Ada energi, ada work, ada biological work, ada power, ada juga transformation of energy. Jadi istilah-istilah semacam ini sebetulnya bisa aplikatif, bisa real dirasakan karena apa? Kita bisa mengolahnya ya. Jadi ada hambatan misalnya dalam transformasi energi saja ya. Ini sudah sangat mengganggu ya, mengganggu performance kita ya. Apalagi kalau kita sedikit mengenal biological energy cycle ya. Ini minta maaf ada kecenderungan masyarakat kita untuk memperoleh energi dalam waktu yang singkat ya. Ini tentunya menjadi catatan karena apapun proses-proses yang di dalam tubuh kita ini tidak lepas dari dimensi waktu ya. Sementara manusia ini kan sifatnya terburu-buru, kalla bal tuhibbunal ajilah ya. Jadi tidak memperhatikan bagaimana efek kesudahan ya. Jadi istilah dalam bahasa exercise physiology itu ya, after effect atau ya after effect-nya, efek kesudahan. Baik. Nah, dengan demikian maka tidak ada salahnya kita kembali mengingat teori yang sudah kita pelajari bahwa kembali lagi
kalau kita mengaitkan dengan dimensi waktu. Ya, tentunya kita tidak bisa memodifikasi. Inilah hukum alam atau sunatullah yang dalam tubuh kita. Ya, di apapun kontraksi otot itu pasti memberikan efek apa yang kita namakan hutang oksigen, ya. Jadi oksigen debt, ya. Karena ATP yang kita gunakan itu tidak perlu oksigen, ya, pada awalnya. Justru nanti kita akan memperoleh produk ATP yang banyak ketika kita sanggup, ya, kita sanggup mengelola oksigen yang ada di alam terbuka yang sangat banyak, ya, dengan cara ya tidak given, tetapi harus mengalami pelatihan yang terus menerus, ya. Bahkan saya pernah suatu saat ditanya oleh dokter di sana, ya, sambil menunjukkan data, kira-kira atlet ini sudah berlatih berapa lama? Saya tidak bisa menjawab. Ya, ternyata 13 bulan dengan pola latihan yang begitu terukur, ya, dan dievaluasi terus-menerus sehingga terjadilah adaptasi yang begitu bagus, ya. Oke. Jadi sekali lagi, ya, indah dipandang, tetapi di dalam pelaksanaannya seringkali otak yang berkaitan dengan emosi atau limbic system ini mengacak, ya, mengacak-acak, ya, hukum alam yang sudah begitu rapih, ya, sampai muncul istilah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina benar, ya. Jadi nampaknya kok kendali Fagus Smart ini yang betul-betul harus melekat, ya, supaya proses ataupun jalannya, ya, jalannya mekanisme tubuh ini berlangsung begitu smooth, ya. Oke, barangkali kalau kita melihat event yang terakhir, ya, di situ ada kata unlimited, ya. Tapi faktanya kok kita kok masih capek juga, ya. Gampang capek juga, ya. Ada apa? Ya, justru inilah sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang dimunculkan sehingga kita menemukan lagi-lagi anaerobic threshold yang nilainya adalah 4 milimol per liter, ya. Jadi saya kira untuk membesarkan hati kita bahwa ada beda loh orang yang well trained dan yang layman ataupun yang untrained, ya. Jadi sekali lagi kita sorot lah istilahnya titik anaerobic threshold-nya, ya, yang tentunya diawali dengan OBLA, onset laktat, OBLA, onset lactic accumulation. Oke. Nah, sebagaimana tadi teman-teman sudah melihat, ya, jadi antara keinginan, ya, ini yang penting ini, karena manusia ini punya keinginan, ekspektasi yang kadang-kadang berlebihan, ya. Ini disadarkan oleh fakta di level sistem organ kita, khususnya otot, ya, bagaimana dia itu mampu mentransformasi energi kimia ATP menjadi energi gerak yang seringkali justru kita melihat munculnya injury atau cedera, ya, dengan adanya kesalahpahaman komunikasi, ya, sehingga di level apa itu organ sistem, ya, ini terjadi cedera sehingga kita perlu lagi menghubungkan, ya, antara knowledge kita kemudian emosi kita, ya,
Dan minta maaf, reptilian brain itu sebetulnya ya sebagai storage. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam menuju pada proses storage itu ada fase yang harus dijawab apakah mulus atau tidak, ya. Kalau di level sistem pencernaan saja sudah ada gangguan, ya otomatis akan mengganggu ya proses transformasi energi. Baik, jadi kalau kita lihat di sini bagaimana tubuh ya diajak oleh dalam tanda kutip pemiliknya, individunya, ya itu pada dasarnya ya ikut saja. Namun demikian yang harus difikirkan bagaimana dampak ya dari suatu posture ya seperti yang kita lihat bagaimana generasi terdahulu itu banyak mobilitasnya. Di kemarin tuh wanita sampai 9 jam bergerak, nah, kaum pria sampai 15 jam bergerak. Nah, dengan adanya era digital, kita banyak melakukan gerak yang kadangkala tidak kita sadari karena saking asiknya ya. Seperti kuliah kita sore-sore hari ini karena reschedule ya Mas Mumtaz, minta maaf. Karena tadi pagi saya harus memberikan kuliah untuk residen bedah. Ya, kita banyak duduk di depan laptop. Tapi yang Mas Mumtaz harus perhatikan adalah bagaimana posisi punggung itu Mas Mumtaz. Ya, jadi kita harus menyadari betul punggung itu diinervasi oleh saraf ke-11 ya. Sehingga nanti tolong teman-teman perhatikan, saya kalau di kolam renang itu banyak melakukan penguatan otot-otot punggung, bahu ya. Jadi dengan gerakan-gerakan tertentu untuk menguatkan peran dari saraf ke-11 yang nanti akan berkontribusi di dalam corticobulbar pelvis ya. Jadi mestinya teman-teman melihat fenomena ini ya itu pertama tadi sebagaimana di awal kuliah kita menjelaskan ingat otot, ingat sistem sirkulasi ya. Kalau sistem sirkulasi ini sampai terganggu maka kecenderungan otot menggunakan metabolisme yang bersifat anaerob ya. Di samping itu juga kalau kita melihat postur seperti ini ya, kita lihat bagaimana bahu, berarti kita harus ingat saraf aksesorius ya, saraf ke-11 yang merupakan satu rumpun di dalam corticobulbar pelvis. Dan kemudian ya minta maaf, di luar itu semua postur ini akan mempengaruhi sistem sirkulasi organ-organ dalam ya. Mulai dari paru-paru, bahkan jantungnya, bahkan pankreasnya, livernya, bahkan GI tract ya. Ini akan mengalami gangguan sirkulasi. Oke. So, ini yang barangkali kembali saya tunjukkan ya. Kami satu tim mengunjungi suatu tempat ya di Jepang yang teman-teman lihat di situ apa? Bukan ergo cycle, exercise cycle. Ya, jadi teman-teman harus bisa membedakan antara ergo cycle dan exercise cycle. Tetapi sayang, saya ini membelakangi. Itu ada alat yang namanya Cybex, ya, Mas Mumtaz. Cybex itu untuk mengukur isokinetic ya, contraction. Itu di belakang saya itu Cybex itu, ya. Tetapi yang sudah dimodifikasi oleh orang Jepang, ya. Di Indonesia nyaris kita tidak pernah menemukan alat ini, Mas Mumtaz, ya. Di bagaimana kontraksi isokinetik, dan ini minta maaf loh, ini di level karyawan perusahaan loh, ya. Mestinya atlet-atlet itu harus lebih concern terhadap masalah ini. Bayangkan karyawan perusahaan saja kok
disediakan apa yang kita namakan instrumen ataupun alat yang kita sebut dengan Cypex untuk isokinetic contraction. Coba Mas Mumtaz tolong ditampilkan dari YouTube Google tentang Cypex isokinetic contraction. Boleh sih dok, laptopnya gangguan jadi saya pakai HP dok, mungkin rekan yang lain dok barangkali bisa. Oh iya ya, siapa ya yang bisa bantu? Mas Kabir apa ya? Mana Mas Kabir? Iya dokter. Mas Kabir bisa enggak membantu menampilkan isokinetic contraction? Kata kuncinya ya, isokinetic contraction dan Cypex. Maaf dokter, lagi pakai HP soalnya. Oh, Masya Allah. Mas Kabir posisi di mana? Lagi di ini dokter. Habis jemput Jalan. Mbak tadi. Oh iya iya iya. Silakan. Siapa yang bisa bantu ditawarkan Mas Mumtaz? Mungkin Mbak Yulinar, apa Mbak Harni, apa Mbak Susi? Mbak Harni mungkin Mbak Harni bisa coba. Kata kuncinya adalah isokinetic contraction, kemudian ditambah Cypex, CYPEX. Isokinetic. Saya boleh dok. Siapa? Mbak Susi, iya. J. Silakan Mbak Susi supaya teman-teman tahu ya. Cypex, CYPEX. Soalnya saya kalau mutarkan dari laptop saya nanti hang lagi. Seperti kemarin ya Mas Mumtaz. Lama macet. Tadi kuliah dengan bedah juga macet tadi. Kata kuncinya sudah ketemu toh? Sudah dok. Ini Mas Mumtaz di Tegal ini. Iya dok. Di rumah sakit atau di rumah? Di rumah sakit dok. Subhanallah. Luar biasa. Mengingatkan masa muda saya Mas Mumtaz. Masa muda saya juga aktif di rumah sakit. Gimana Mbak Susi? Ada kendala? Sudah dok. Mohon maaf dok. Dokter masih share screen. Saya stop ya. Maaf J. ya. Oke. To position the machine. First, ensure all of the adapters and stabilizers are removed. Move the first dynamometer stop to position G on the wide scale. Now move the second stop to position M on the green scale. Mbak Susi, yang ada orangnya itu loh. Position. Dipilih yang ada orangnya yang memperagakan alat ini. And the knee hip. Nah, ini ada ini orangnya ini. Ada. Nah itu. Yang ini kah dok? Iya. Atau yang ini? Bukan. Ada yang itu yang pakai kaos merah itu. Yang ini dok. Everyone loves spreadsheets. Actually, they don't. But check this out. Okay, Monday.com. Ready? Hi, my name is Dr. Jordan Glenn, and today I'm going to show you how to use the Biodex isokinetic dynamometer in Coba the applied di-stop dulu Mbak physiology. Susi. So Ya, the first coba thing we have to do. teman-teman lihat tuh ya, di sampingnya ada sepeda Monarch ya. Oke. Jadi Monarch ini dari Swedia ini mendunia betul ini. Termasuk yang ada di lab fisiologi. Oke.
Terus dilanjutkan Mbak Susi. Do anything else is if we come in and everything's been done right, all the equipment should be turned off. So the first thing we need to do is turn it on. Now I know you can't see from where you are, but if you look right down here, there'll be a switch just behind the Mbak, dynamometer that says dipercepat make- Mbak Susi, yang ada orangnya A lot of these have to work. sudah terpasang. Yang terpasang. Its initial power vibration. Please press the start button on the dynamometer. That's going to be. Sudah dipasangi ini apa? If I'm sitting here, Yang sudah langsung menggerakkan tungkainya. and I'm going to go ahead before I do anything and pull him forward a little bit, so that way I have the ability. Terus. You see, we're going to have shoulder straps. We're going to have Ya, hip sudah diikat-ikat Mbak Susi. momentum. Ya. So we're making sure he's all strapped. Oke, coba dilanjutkan. So at this point, before we go to the leg, on each of the, for the knee, you're going to see these using. Yang sudah ya mulai bergerak Mbak Susi. On the side of this, there's going to be a black come off during the test. You can bring it on top of this piece. Just relax your leg. Make sure that chair locks in. What I'm looking to do is line his knee up with this black piece. It's going to be his axis of rotation. If you bring your leg all the way out and back, does it rub on it at all? Okay. Yang You wanna make kakinya sure sudah his leg is terikat Mbak closed, Susi. not rubbing it. Is Let's they're comfortable with. But we are in turn. That sits right on the. So we'll just Terus. set his range of motion. Ya, Gotta do is push sampai this. sini. We want to make sure. So we want to make sure we have. What that's going to do. First thing we're going to grab this. This is our clicker. We're going to be using this periodically throughout this part of the test. I'm going to ask him to kick his leg out as far as he can. When he's there, I'm going to push this button to lock him. Very good. I want you to kick your leg out as far as you can and hold it. Hold it, hold it, hold it. Very good. By clicking this button, I've now locked him in. He doesn't have to hold that position. And then I can come to the computer and it will say away limit. I'll hit set. After I hit set, I'm going to click this button again. His leg is free. Bo, I want you to pull it as far toward you as you can. And I lock him in. Again, he can relax. It's not going to go anywhere. Now we're going to hit his toward limit. We're going to hit set. At this point, we can put this back for now. Right on the Velcro strap. You'll see on the screen we have this red kind of A and T with the red kind of block in between. That's going to show we've properly set the limits. From here we hit continue. Terima kasih Mbak Susi. Kembali ke laptop ya. Saya akan mencoba menjelaskan. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, kita akan screen lagi. Screen. So, sudah terlihat ya? Halo? Belum, dokter. Belum, Dok. Oh, belum? Iya, Dok, belum. Oh, ada masalah apa ya? So, saya akan screen. Oke. Ini malah ada masalah. Saya harus kembali lagi ke awal. Nah ini ya, jadi mengembalikan ke ini aja ada kekeliruan, sehingga saya harus kembali ke awal lagi. Bentar. So, atau apa ini, Mas
Mas Mumtaz, saya kirimkan saja atau gimana ini? Mungkin filenya dikirimkan nanti kami bantu. Mas Mumtaz ya. So, oke. Dokumen. Fisiologi. Oke. Tunggu sebentar ini selesai. Sudah sampai, Mas? Mas Mumtaz bisa apa mengoperasikan? Ini sudah coba Dok, makanya Katanya pakai HP, Mas Mumtaz. ini baru switch Dok, Hmm. baru dinyalakan lagi Dok. Alhamdulillah. Jadi sambil menunggu Mas Mumtaz ya, sekali lagi bahwa isokinetic contraction ya yang kita lihat di situ bisa menunjukkan apakah keseimbangan otot depan dan belakang ini proporsional tidak ya, sehingga dengan demikian kita bisa mendeteksi lebih awal kandidat injury ya pada otot-otot ketika misalnya pertandingan ya, sehingga orang-orang atau atlet yang tidak proporsional antara otot paha depan, belakang ini maka sangat tidak mungkin kita terjunkan dalam pertandingan. Kok lama Mas Mumtaz? Ya, dimajukan terus Mas Mumtaz. Ya. Ya. Oke. Yang tadi itu ada gambar saya, Mas. Yang di Jepang. Tidak bisa di zoom, Mas? Di zoom yang foto tadi, yang foto gambar di suatu perusahaan. Sebelum ini. Oh ini ya? Sebelumnya, bukan. Sebelumnya lagi. Atasnya lagi. Atasnya lagi. Nah ini ya. Yang gambar foto, Mas. Oh. Nah ini, di zoom ya. Di zoom ya. Jadi di belakang saya itu adalah sama seperti tadi. Tetapi lagi-lagi ini hebatnya Jepang, dia bisa memproduksi sendiri, Mas Mumtaz. Cybex itu kan dari Amerika, itu yang belakang itu. Itu untuk melihat bagaimana otot-otot ya bekerja secara isokinetik, artinya dalam berbagai sudut kontraksinya itu sama. Oke, next slide. Ya, ini yang kita lihat bagaimana metabolisme otot pun bisa kita pelajari dengan baik.
kapan dia menggunakan karbohidrat, kapan dia menggunakan free fatty acid, kapan menggunakan protein, ya. Jadi dengan dengan perhitungan yang otomatis sudah ditampilkan di layar monitor, ya, sehingga ini menarik untuk pemberian nutrisinya. Next slide. Ya, jadi saya kira teman-teman sudah terbiasa dengan fit ini. Kalau dilakukan, maka kita akan memperoleh keuntungan yang banyak di berbagai organ, sejak otak sampai visceral organ. Ya, next slide. Ya, ini yang saya katakan sebagai anaerobic threshold, ya, yang kita bisa memprediksikan dengan menghubungkan antara heart rate dengan persentase maksimal heart rate kita. Ya. Sehingga dengan mengetahui adanya anaerobic threshold, kita bisa mengkondisikan tubuh, ya, supaya lebih resisten, lebih tahan terhadap keasaman lingkungan otot itu sendiri. Next slide. Ya, ini tadi yang sejak awal kita sudah perhatikan bagaimana postur kita. Jadi kita kenal adanya CG atau sentral gravitasi yang sebetulnya sudah disediakan oleh tubuh, ya, sehingga beban dari bagian yang paling atas itu bisa mengumpul di vertebra lumbalis yang memang disediakan untuk tumpuan dari gaya yang mulai dari atas. Next slide. Ya, jadi idealnya seperti ini Mas Mumtaz kalau ikut kuliah, ya. Dan ini hanya bisa dipenuhi ketika Mas Mumtaz ke Akmil sana. Jadi mereka itu sebelum kuliah sudah siap, kerjakan. Tegak semua Mas Mumtaz. Beda dengan mahasiswa S2 UGM ini, ya, yang posisi duduknya saja bungkuk-bungkuk terus ngantuk, ya Mas Mumtaz, ya. Apalagi sambil pegangan bantal guling, wah sudah tidak fokus sama sekali ini, ya. Jadi sekali lagi vertebra lumbalis ini merupakan tulang yang disediakan tubuh untuk menyangga beban yang dari atas, ya. Next slide. Ya, juga nanti Mas Mumtaz kalau ke Gedung Radio Putra melihat mahasiswa-mahasiswa di depan laptopnya, ini berbagai macam, ya, sehingga kita bisa melihat sustainabilitas mereka, ya, kemudian keluhan-keluhan apa yang akan muncul karena posisi yang tidak lazim bagi tubuh, ya. Next slide. Oke. Baik, jadi ini kalau kita menguraikan gaya-gaya yang bekerja, ya, di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa melihat bagaimana kalau kita melupakan aspek posisi, ya, ketika mengambil sesuatu dari bawah, ya, maka harus ada posisi menekuk untuk membagi gaya-gaya yang bekerja sehingga tidak semuanya bertumbuh di tulang belakang. Ini kita kuliah akan berakhir jam berapa, Mas Mumtaz? Jam 5 atau jam 5 kurang 5 sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi teman-teman, ini kalau kita mengurai gaya-gaya yang kita kenal dengan vektor, ya. Vektor itu gaya dan arah, ya. Sehingga mengapa kita tidak boleh mengambil barang langsung membungkuk, tetapi harus menekukkan lutut. Next slide. Ya, jadi ini yang lazim kita lihat di rumah sakit, ya Mas Mumtaz, ya. Jadi kita banyak sekali menolong pasien-pasien yang di kursi roda, tetapi kita juga harus mawas diri
Jangan sampai semangatnya itu lebih mengedepan daripada pemahaman kita tentang posisi. Kita lihat itu, perawat itu menekukkan lutut dulu sebelum mengangkat, ya, supaya beban yang bekerja di tulang belakang ini tidak terakumulasi, sehingga kejadian-kejadian seperti HNP, hernia nukleus pulposus, ini bisa dikurangi sebanyak mungkin. Next slide. Ya, ini jenis-jenis kontraksi. Lagi-lagi apa yang harus kita perhatikan, ya, sistem sirkulasi. Jadi kalau kita melihat aktivitas misalnya angkat beban, ya, kenapa tidak boleh dilakukan lama-lama, ya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan sistem sirkulasi ini dengan baik. Next slide. Ya, ini juga penting kalau kita ini melakukan gerakan-gerakan, sebetulnya tubuh sudah mengantisipasi supaya tidak terjadi overstretch, ya, dengan adanya proprioceptor. Nah, ini menarik sekali proprioceptor kalau kita kaitkan dengan training effect, ya. Jadi yang paling ekstrim ya orang yang berenang, ya. Bagaimana dia kok bisa menempatkan tubuhnya sehingga tidak perlu tenggelam, ya. Nah, di sini Mas Mumtaz dan kawan-kawan sudah mulai menyadari bahwa keterlibatan sistem saraf otonom, khususnya saraf simpatis, yang sering dialami oleh orang-orang yang cemas, ketakutan di kolam, ini bisa mengantarkan, ya, tubuh itu tenggelam karena nampaknya proprioceptor ini tidak difungsikan secara optimal karena tertutup oleh tadi limbic system, ya. Next slide. Sudah bisa dilanjutkan Mas Mumtaz PPT-nya? Ya. Jadi lagi-lagi ini, ya, postur yang baik, ya. Ini bandingkan Mas Mumtaz, teman-teman kita kalau zikir di masjid itu posisinya tidak seperti ini, ya, membungkuk-bungkuk akhirnya ngantuk, gitu. Nah, ini bisa enggak Mas Mumtaz memasyarakatkan kalau habis sholat di masjid zikirnya itu ya posisi tegak begini, ya, kalau perlu dibantu dengan kursi lipat. Next slide. Ya, jadi ini gambaran bagaimana otot yang kita gerakkan, yang pada dasarnya sebetulnya otot ini maunya bergerak terus, ya. Ini kalau kita lihat tidak ada mekanisme umpan balik yang baik, maka bermunculanlah fenomena seperti gerakan-gerakan atetosa, gerakan-gerakan yang seperti menari-nari, ya. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya mekanisme inhibisi ini sudah disediakan demikian rupa, sehingga bagaimana kita melatihnya. Next slide. Ya. Jadi ini yang sensoris, kalau tadi yang motorik. Jadi homunculus motorik ini bisa menjadi acuan bagaimana kita mengatur suatu gerak, ya, gerak tubuh yang bisa kita lihat secara secara ritmis, ya. Coba Mbak Susi tolong ditampilkan di Google ganglia basalis. Mas Mumtaz, share screen-nya diserahkan ke Mbak Susi. Ganglia basalis, Mbak Susi. Video YouTube. Nanti saya pilihkan. Yang dulu pada pelajaran teori sudah dipelajari, nah ini kita lihat bagaimana aplikasinya. Ganglia basalis. Ganglia
ganglia basalis. Ya. Kok enggak kelihatan, Mbak, hasilnya? Masih loading, Dok. Loading. Coba lainnya, Mbak. Saya pilihkan nanti. Terus. Ke bawah. Ya. Itu malah ada Mas Arfi bareng. Next. Nah, ini yang ada mbak-mbaknya ini. Ya. Coba nanti di download sendiri ya, Mbak Susi ya, untuk teman-teman ya. Coba diputar. Kok tidak ada suaranya, Mbak Susi? Jadi, Dok, sebentar ya. Share sound dulu. Dan diperbesar. Coba ya kita refresh lagi ya teman-teman yang sudah berusaha payah mempresentasikan jurnalnya. Ini kita simplifikasi dengan tampilan ini, Mas Mumtaz. With each other and with all areas of the CNS. Coba di stop dulu. Ya, jadi tadi teman-teman melihat bahwa di otak kita ini ada korteks yang dilengkapi dengan homunculus motorik. Nah, ini dia tidak sendirian, dia akan berkomunikasi dengan subkorteks yang dinamakan ganglia basalis ya. Oke, next slide. Circuits regulates different aspects of behavior. One circuit is primarily involved in the integration of motor output. Another circuit plays a major role in learning and cognition. And finally, a third circuit regulates emotional aspects of behavior. Stop. So what does this mean? Yeah. You can tell when Jadi teman-teman harus memahami adanya 3 sirkuit ya. Ada loop control, ada juga motor learning ya. Dan nanti yang kaitannya dengan emosi. Oke, next. bad day by their posture, body language, and even their tone of voice. The sum of all experiences, hours of practice, memory, emotion, reward-seeking, and the plan for a particular movement are all integrated and result in one behavioral output due to the coordinated activity within the basal ganglia. Now let's go and have a look how these structures work together to influence our behavior. The goal of all our movements is that they be fluid, efficient, and target-oriented. In order to achieve this, motor, association, and sensory cortices send their input to the basal ganglia, essentially asking them to make a decision of whether or not to execute this movement, and then streamline the plan to do so. While one pathway will facilitate goal-oriented movements, another one will suppress all competing movement. This results in motor output that is sleek and appears effortless. This motor loop is active primarily when a task has been well learned. Together with association areas of the cortex, it helps to put together a routine for established motor output. This is the circuit that is active in these dancers now as they perform a well-rehearsed fluid routine. Afferents from motor
sensory areas of the cortex reach the putamen. Here, the information is processed. All movements that are part of the integrated plan are facilitated through the direct pathway, and all competing movements are inhibited through the indirect pathway. The signal that reaches the thalamus is a balance of these pathways. From here, projections back to the motor cortex result in measured and coordinated output. Coba stop. Mundur sedikit, Mbak. Mundur sedikit. Ya. Stop. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan, betul bahwa di korteks ini ada homunculus motorik maupun sensorik, ya. Tetapi untuk menghasilkan suatu gerakan itu pasti harus melalui putamen yang nanti ada yang bersifat eksitatorik, ada yang bersifat inhibitorik, ya. Jadi mengapa ada istilah direct dan indirect yang kemarin pernah kita tampilkan dalam presentasi, ya. Dan di sini kita lihat bagaimana informasi dari talamus, ya, yang senantiasa meminta ya korteks motorik untuk senantiasa bergerak, sehingga dia sudah memperoleh istilahnya apa ya, kalau meminta itu sudah betul-betul sudah banyak dipertimbangkan, ya, melalui direct dan indirect pathways. Next slide. Result in measured and coordinated output. The cognitive or association loop is particularly important for higher cortical functions and motor learning. We try out different strategies for accomplishing a desired movement and think about the different possibilities. Once we have refined our movements, the activity in this loop will decrease and the motor loop will take over. The cognitive loop is active in the hours of training and rehearsing these dancers have gone through to achieve a beautiful performance. The cognitive loop is this training loop. Afferents from various cortical areas reach the caudate nucleus, and in particular, the nucleus accumbens, which contains reward-affirming dopaminergic connections. These connections provide the rewarding feeling following the successful completion of a task. From the nucleus accumbens and caudate, projections reach the thalamus via the direct and indirect pathways. The thalamus, in turn, projects back to the cortical areas. You can almost consider this circuit to be a consulting service that streamlines cognitive processes by separating the successful ones from the unsuccessful ones during learning. Stop. Ya, coba mundur sedikit lagi, Mbak Susi. Ya, stop ya. Jadi sekali lagi, kalau tadi di awal untuk motor loop, ya, dia menggunakan unsur ganglia basales, ya. Ini tidak bisa diterjemahkan sebagai ganglia dasar loh ya. Ya, sesuai namanya saja lah, ganglia basales, ya. Minta maaf yang sudah mentranslasikan, ya. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan, apa beda motor loop dengan proses pembelajaran gerak. Sering Mas Mumtaz melihat orang yang badminton itu menyalahkan raketnya. Dia menyesal ya ketika main netting ya tidak berhasil menggulirkan kok ya, itu ada rasa penyesalan ya. Ini berarti apa? Proses pembelajaran yang tidak tuntas ini Mas Mumtaz. Ya minta maaf saya tidak menyebut proses pembelajaran yang tidak mumtaz ya. Ya, di sini melibatkan ya, jadi ada nukleus caudatus, tetapi teman-teman yang harus dicatat di situ ada nukleus accumbens.
ya yang sudah pernah juga dipresentasikan di masa yang lalu, ya itu yang merupakan reward system. Ya, rasanya kalau saya bisa melakukan sesuatu ya sesuai dengan antisipasi itu tadi, maka akan terjadi kepuasan, ya pahala itulah. Jadi rasa puas itu nucleus accumbens, ya yang kita sudah belajar dulu banyak menghasilkan dopamin yang sebetulnya itu juga merupakan dropping dari segmen area, ya. Oke, so dilanjutkan lagi. Yang terakhir ini penting sekali, keterlibatan unsur emosi. You can almost consider this circuit to be a consulting service that's from the. Finally, the limbic circuit links the basal ganglia with areas of the brain that process emotionality. Postures, gestures, and facial expressions related to emotion are mediated by this circuit. Everyone around us can pick up on these emotions that we display as we go through our day. The motor expression of emotions is evident in everything we do. In the limbic circuit, the hippocampus, the amygdala, and the limbic lobe all project to the caudate nucleus, and again, the nucleus accumbens with its dopaminergic projections. From here, the direct and indirect pathways project to the thalamus as to which behaviors to facilitate and which ones to inhibit. The thalamus, of course, projects back to the limbic areas of the cortex. This circuit adds the emotional component to behavior. Ya. Jadi sekali lagi dalam gerakan-gerakan tadi kita juga sering melibatkan emosi, ya. Apalagi kalau orang main tenis itu, ya, itu kadang-kadang teriak-teriak, ya, untuk melepaskan kekesalan hati misalnya, ya. Jadi kita dari fisiologi bisa menjelaskan bagaimana peran limbic system, termasuk juga tadi tokohnya adalah amigdala, ya. Amigdala, kemudian masih juga di situ berhubungan dengan nucleus accumbens, ya, yang menjadikan kita happy, ya. Jadi sekali lagi inilah ganglia basalis yang secara struktur anatomi letaknya di subkortikal, yang untuk menciptakan suatu gerakan apalagi dengan ekspresi wajah yang nampak gembira, ini pasti melibatkan nucleus accumbens, ya, pusat dopamin yang tidak lain juga diperoleh dari organ lain, ya, segmen area, ya. Oke, next slide. Saya kira sudah cukup, kita kembali ke PPT lagi, Mas Buntas. Ya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Ya, jadi memang otot kalau kita pelajari sangat mengasihkan ini. Kalau sudah sampai kepada applied-nya. Oke, di bawahnya lagi Mas Sumtas. Oke, jadi sekali lagi apapun yang dilakukan oleh individu tidak boleh melupakan prinsip homeostasis, ya, supaya kita tidak hanya survive tetapi tidak mengalami gangguan, ya, atau disease, ya. Ini kata kuncinya adalah bagaimana semuanya harus kita kembalikan ke kondisi homeostasis yang dilatar belakangi oleh kerja sistem saraf otonom, ya. Jadi disinilah munculnya integrasi antara saraf spinalis dan saraf otonom untuk secara bersama-sama menghadiahkan performance yang prima. Next slide. Oke, jadi sekali lagi waktu istirahat jangan sampai terganggu, ya,
kapan harus istirahat. Dan ini Mas Mumtaz, saya khawatir ini kalau pas jaga malam ya, ini bioritmisnya sudah mulai terganggu, sering blank ya. Jadi kita perlu perhatikan siklus biological rhythmic ini. Next slide. Ya, jadi saya kira kembali ke pelajaran yang dulu ya. Jadi kita harus menempatkan diri pada kondisi safety, bukan danger maupun life threat ya. Dan ini kembali lagi mengingatkan pada konsep dasar homeostasis ya. Apalagi tadi kita sudah belajar bagaimana peran limbic system di dalam behavior individu ya. Apakah tampilannya ini gembira atau tidak ini ya. Kalau tidak gembira berarti dopaminergiknya ini kurang ini ya. Ini perlu difikirkan dari aspek nutrisi, mungkin dari aspek keseimbangan waktu jaga dan istirahatnya. Next slide. Ya, ini jadi sekali lagi kita kembali ingat prinsip regulasi. Jadi bagaimana sistem regulasi ini akan bertahan manakala tubuh kekurangan cairan ya, yang di rumah sakit Mas Mumtaz tidak pernah lepas dari infus ya. Bahkan kadangkala pasiennya meminta, loh ini kok tidak diinfus ya. Oke, kalau ingin diinfus ya saya infus dengan natrium fisiologis ya, cairan fisiologis. Next slide. Ya, jadi ini penting sekali bahwa tubuh kita ini betul-betul medianya adalah air, maka jangan sampai kita mengalami kekurangan cairan. Kita lihat kekurangan cairan 3% sudah menurunkan performance dari otot. Next slide. Ya, ini saya kira teman-teman sudah memahami kalau kita menyerahkan tubuh kita di kuning ataupun merah, maka yang muncul adalah permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan di rumah sakit ya. Jadi Mas Mumtaz itu ada di rumah sakit untuk mengembalikan ke kondisi homeostasis lagi. Next slide. Ya, jadi sekali lagi kenapa sistem sirkulasi ini menjadi backbone ya. Jadi adanya kenaikan saja sudah bisa merubah parameter-parameter biokimiawi ya, seperti kolesterol, glukose, insulin, HDL, trigliserid ya. Ini akan berubah karena kita tidak mengawal jantung ya, yang tentunya kita kembali aware bahwa di atas simpatis dan parasimpatis itu ada pengendali yang tidak lain adalah myelinated vagus nerve yang akan diteliti Mas Mumtaz besok ini, HRV ya. Next slide. Nah, sekali lagi tadi sudah disinggung-singgung mengenai behavior ya. Itu ternyata bahwa tidak hanya motor loop, tidak hanya motor learning, tetapi juga berkaitan dengan emosi. Di situ berperan amigdala ya, yang seringkali kalau teman-teman ingin mengamati ketika minta maaf mau presentasi proposal atau presentasi hasil, lebih-lebih ketika ujian ya, ini maunya tidak grogi ya, maunya tidak cemas, tapi kok bicaranya kok kadang-kadang pakai blocking segala ini ya. Jadi sekali lagi ini adalah fenomena amigdala hijack ya, jadi kita tersandra oleh amigdala. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Saya kira kita punya banyak jalan keluar. Next slide. Ya, jadi sekali lagi dengan kemana-mana membawa lampu traffic light, tentunya kita akan senantiasa berupaya untuk hadir ya bersama lampu hijau ya, bahwasanya kita ini senantiasa aman karena di balik kehidupan ini ada yang maha mengatur ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Termasuk Mbak Susi menemukan ide-ide penelitian itu jangan dikira karena kerja susah payah Mbak Susi loh. Itu ada bimbingan ya, sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24.
Ya. Wa qul asa ayahtiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ya, jadi saya kira teman-teman di S2 ini harus hafal betul itu Al-Kahfi 23 dan 24. Next slide. Oke, jadi saya kira kita telah menemukan integrasi antara corticobulbar pathways dan corticospinal pathways ya. Dengan memahami konsep dasar semacam ini, maka diharapkan performance individu menjadi performance yang prima ya. Kita tidak berat sebelah. Minta maaf Mbak Tamina, ini mana Mbak Tamina? Masih monitor? Ya. Kebanyakan orang itu berat sebelah ya. Jadi hanya mementingkan yang corticospinal pathways tanpa melibatkan corticobulbar pathways yang sebetulnya harus dipadukan ya. Bersyukur teman-teman secara detail sudah bisa mengurai sebetulnya peran apa yang dimainkan oleh sistem saraf otonom di dalam performance ini. Next slide. Ya, jadi sekali lagi regulasi ini harus tetap dijaga selama teman-teman menempatkan supradiafragmatic vagus itu menjadi stabilizer ya. Jadi jangan sampai simpatetik ini yang lebih dominan sehingga memunculkan peluang munculnya berbagai penyakit termasuk melemahnya imun sistem. Next slide. Ya, jadi ini tadi yang sudah kita sampaikan ya. Bagaimana hubungan antara posture dengan corticobulbar pathways, tadi sudah ditampilkan adanya posisi punggung yang membungkuk ya, maka ini akan mengganggu saraf ke-11 ya. Head turning di situ ya. Next slide. Ya, jadi sekali lagi bersyukur kita sudah bergeser dari biologically point of view menuju ke physiological point of view yang ternyata dalam perkembangannya kita membagi 3 bagian ya. Karena kita dihadirkan untuk senantiasa berkomunikasi walaupun pada sore hari ini kita harus menggunakan Zoom ya Mbak Susi ya. Kita masih bisa berkomunikasi, masih bisa bermuwajah ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita menjalankan sesuai dengan fitrah yang didukung oleh mobilization. Mobilization ini berarti penyediaan energi yang siap pakai ya Mbak Susi ya. Sedangkan immobilization adalah fase ketika kita makan siang tadi Mbak Susi ya. Dan makan bakso, soto, gudeg dan sebagainya untuk nanti kita olah sehingga suatu saat bisa kita mobilisasi ya. Untuk apa? Untuk menjalin komunikasi yang di dalam bahasa Al-Qur'annya itu silaturahim ya. Next slide. Ya, jadi sekali lagi kalau kita kembali ke detail dari gerak tubuh ya, kita tidak bisa mengabaikan motoneuron. Bagaimana secara detail kita perhatikan komponen demi komponen apakah ini bekerja secara fisiologis atau tidak ya, mulai dari sentral ke perifer yang tadi sudah disebutkan adanya suatu gerakan-gerakan yang barangkali akan mengganggu ya keluarnya saraf spinal ini yang tadi dikenal dengan HNP atau hernia nucleus pulposus. Nah, ini saya kira dari aspek fisioterapi sangat berkepentingan ya, bagaimana kita membebaskan jepitan-jepitan tadi tanpa harus melakukan invasive procedure ya, sehingga dengan berenang misalnya kita bisa melakukan pemulihan secara baik. Next slide. Ya, ini tadi yang sudah disinggung-singgung di dalam ilustrasi bagaimana limbic system ini bekerja ya di dalam menampilkan gerak tubuh yang fluent, yang bisa
memberikan umpan balik menjadi gembira bagi yang menggerakkannya, karena memang sudah bisa melakukan gerakan-gerakan yang skillful, ya. Oke, next slide. Ya, jadi bagi teman-teman yang masih sulit untuk menggambarkan struktur anatomis otak, saya kira bisa dipermudah dengan simbol semacam ini, ya. Jadi tangan yang ibu jarinya kita genggam, sehingga kita bisa membedakan mana prefrontal cortex, mana limbic system, dan mana batang otak. Next slide. Oke, dilanjutkan lagi. Next. Ya, jadi lagi-lagi ya, kita mengetahui beban kerja ini dari heart rate, ya. Jadi saya kira teman-teman sudah mengingat kembali bagaimana kita menggambarkan level aerobik, level ambang anaerobik, level anaerobik sampai speed. Ini semuanya berkaitan dengan heart rate, ya. Jadi maka teman-teman sudah mulai membiasakan, ya, seperti kemarin ada pertanyaan dari Mas Mumtaz tentang heart rate reserve. Lagi-lagi kita harus mengaitkan dengan heart rate maksimal yang secara prediktori bisa kita kaitkan dengan usia. Next slide. Next slide. Ya, jadi sekali lagi semuanya itu berpulang pada sistem sirkulasi yang harus senantiasa kita bina supaya bekerja secara optimal, yang bisa diperlihatkan dengan heart rate yang rendah, ya. Jadi kalau teman-teman seperti Mbak Susi dan kawan-kawan heart rate-nya masih 80, 85, lah ini harus diturunkan sampai level 60 dengan memperlakukan sistem kardiovaskuler secara wise dengan latihan yang teratur dan terukur. Next slide. Ya, jadi sekali lagi kita berhasil, ya, mempertemukan antara yang perifer dengan yang pusat, ya, melalui baru reseptor utamanya, ya, walaupun di belakangnya ada kemoreseptor dan juga hipotalamus, tetapi yang paling tidak teman-teman harus memegang baroreseptor sebagai kendali adanya perubahan-perubahan blood pressure. Next slide. Ya, ini tadi kedouble. Next slide. Iya, jadi ini yang tadi sudah saya sampaikan di depan, ya. Jadi bagaimana kita menyadari adanya anaerobic threshold, ya, yang menjadi awal dari kelelahan yang muncul, ya. Sehingga kalau kita ingin sebagai mahasiswa sampai akhir menyelesaikan tugas kok merasakan kenyamanan, tentunya harus didukung oleh aktivitas olahraga yang bisa membidik, ya, bagaimana supaya anaerobic threshold kita ini bergeser, ya, sehingga tidak mudah capek. Next slide. Ya, ini salah satu contoh bagaimana upaya tubuh untuk senantiasa menghadirkan oksigen sesuai dengan load yang diterima oleh tubuh. Next slide. Ya, ini tadi yang saya katakan sebagai baroreseptor maupun kemoreseptor yang semuanya tadi untuk memastikan bahwa cairan ekstrasel ini betul-betul pH-nya sesuai. Ya, next slide. Ya, ini tadi yang saya katakan, ya, bahwa pembuluh darah di samping dia mendapat instruksi ataupun regulasi dari pusat, tetapi sebenarnya secara mandiri dia bisa melakukan apa yang kita namakan otoregulasi. Ya, jadi terlambat kalau kita menunggu pengaturan dari sentral karena kebutuhan sel sangat mendesak, maka tubuh memberi kewenangan untuk mengatur
secara mandiri atau otoregulasi. Next slide. Ya, sekali lagi ini perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pembuluh darah dalam rangka melayani bagian tubuh yang betul-betul memerlukan asupan oksigen ataupun nutrisi, ya, sehingga perlu terjadi pengaturan, ya, di situ yang melibatkan nitric oxide, ya, yang minta maaf sering juga diaplikasikan untuk obat-obat yang menjadikan ereksi, ya. Next slide. Ya, jadi ini kaitannya dengan olahraga, ya, yang nanti kaitannya dengan total peripheral resistance, ya. Ini nanti banyak sekali kita melihat, ya, bagaimana minta maaf kasus kejadian-kejadian minimal pingsan, ya. Nah, ini karena vasodilatasi yang terjadi di dalam otot-otot karena durasi, ya, durasi olahraga yang lama, termasuk renang. Ini banyak sekali mengalami kasus-kasus fainting, ya. Next slide. Oke, ini yang kita lihat kemarin sudah disinggung-singgung sedikit bagaimana respon tubuh kaitannya dengan blood pressure, ya. Jadi yang kita lihat di sini diastolic blood pressure-nya relatif tetap, tetapi yang sistoliknya akan meningkat. Ini bicara pada atlet yang terlatih, ya. Tetapi kalau tidak terlatih, diastolic blood pressure-nya ikut naik, ya. Dan seperti kemarin saya sampaikan, sistoliknya itu juga peningkatannya tidak bertahap, melainkan meloncat-loncat, ya, cenderung salto. Next slide. Ya, jadi saya kira ini juga diperlihatkan ketika kita melakukan jenis olahraga resistance training misalnya, ya. Jadi ada after effect, ya. Jadi karena pembiasaan dalam tubuh ini kalau isometrik, ya, menghasilkan blood pressure seperti ini, maka yang terjadi adalah itu tadi semacam settingannya itu menjadi berubah, ya. Jadi bagi mereka yang banyak angkat beban, ya, tensinya bisa naik, ya, dan juga diastoliknya juga bisa tinggi. Saya kira ini saja Mas Mumtaz, sesuai dengan arahan Mas Mumtaz. Kita kuliah hanya sampai pada jam 5 kurang 5 menit, ya Mas Mumtaz, ya. Ya, jadi saya kira terima kasih. Nanti masih ada kuliah lagi Mas Mumtaz. Ya, nanti WA-WA-an, ya, kalau masih punya hutang. Satu lagi dok, hari Senin insya Allah jadwalnya respon adaptasi terhadap beban kerja, tapi sepertinya sudah, ya? Loh, sudah. Ya nanti dicek lagi lah, ya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman atas kesabaran mengikuti kuliah di sore hari ini ketika performance kita sudah mulai menurun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Mohon izin lift.